Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kan kawan, saya ucapkan terima kasih banyak ya karena sudah mengklik video kami. Dan updatean pada sore kali ini ya pada lahan kami, kan bisa lihat ya seluruh tanaman cabai kita mulai dipasangi tajuk ataupun lanjaran yang dimana bertujuan untuk menopang tanaman cabai. Lalu yang kedua yaitu dari segi pertumbuhan tanaman, ya alhamdulillah dari tanaman cabai kita mengalami pertumbuhan yang cukup cepat ya. Di awal-awal penanaman memang biasanya tanaman itu pertumbuhannya cukup cepat, dan ini terbukti cukup bagus ya. Tanamannya dari segi jumlah daunnya juga bagus, tingginya sudah normal ya kan kawan, pertumbuhannya normal ya segini. Dan ini kan kawan, tanaman cabai yang kita budidayakan saat ini alhamdulillah rata-rata tanaman di sini pada sehat. Akan tetapi ada sedikit beberapa kendala ya untuk dari tanaman cabainya, yaitu diserang oleh hama, yaitu berupa belalang. Kalau melihat dari segi kerusakannya, perkiraan kami belalang ya, karena dari daunnya itu berlubang ya kan kawan. Kawan-kawan bisa lihat ini ya, tanaman daunnya ini pada berlubang. Nah, berlubang semacam ini, dan itu biasanya disebabkan oleh belalang. Itu perkiraan kami, kalau nggak belalang ya ulat semacam itu. Tapi dari keadaan yang semacam ini, alhamdulillahnya seluruh tanaman, hampir semua tanaman itu kondisinya dalam kondisi yang sehat ya, kondisi yang sehat, kondisi yang baik ya, tanpa adanya penyakit ya. Karena tanaman yang sehat, tanaman yang baik itu tidak mudah terserang penyakit ya. Meskipun terserang, meskipun ada ya paling jumlahnya sedikit kawan-kawan ya, tapi bisa saya katakan 90% ini tanamannya sehat, alhamdulillahnya di situ. Karena tanaman sehat nantinya akan menghasilkan pertumbuhan maupun perkembangbiakan yang cukup sehat pula kawan-kawan. Soalnya dalam membudidayakan cabai ini memang kita perlu memperlakukan tanaman sebaik mungkin. Ya, dengan tanaman kita perlakukan sebaik mungkin, otomatis ya tanaman cabai itu akan sehat, dan nanti efeknya bisa dirasakan kita semua, yaitu berupa hasil yang maksimal semacam itu. Nah, oleh sebab itu kan kawan, dalam membudidayakan cabai, jika tanaman kawan-kawan ingin sehat tanamannya, yaitu ada beberapa perlakuan yang harus diperhatikan ya. Yang pertama yaitu adalah dari segi pupuknya. Jadi dalam membudidayakan cabai ini pastikan gunakan pupuk organik yang sifatnya matang, yang sifatnya sudah menjadi pupuk siap pakai ya. Kebanyakan dari kawan-kawan dalam membudidayakan cabai itu terkadang menemui kendala ketika penggunaan pupuk organik itu tanamannya mengalami penyakitan ya kan kawan. Entah daunnya menguning atau memutih ya, semacam itu biasanya disebabkan oleh pupuk yang kurang maksimal, pupuk yang kurang matang. Nah, itu biasanya di pupuk yang kurang matang tersebut itu terdapat bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang dapat menyerang tanaman cabai semacam itu, sehingga ketika itu diberikan di lahan ya tanaman cabai, nanti penyerangannya biasanya dilakukan melalui akar, dan di akar nanti masuk ke jaringan, dan di jaringan nanti tanaman akan tumbuhnya akan terhambat ya, semacam itu.
meskipun ya bisa kembali menjadi hijau kembali atau tumbuh dan berkembang secara baik kembali bisa, tapi kan dari segi waktu, dari segi pertumbuhan kan berbeda nantinya ketika tanaman itu terserang penyakit semacam itu. Lalu yang kedua, penyakit itu penyerangannya selain dari pupuk biasanya disebabkan oleh vektor. Vektor itu adalah hewan pembawa penyakit, yang dimana hewan pembawa penyakit itu bisa berasal dari hewan apa saja, yang dimana biasanya hewan tersebut menghinggap ke tanaman lainnya, lalu dia biasanya memakan di tanaman yang terkena penyakit. Nah, penyakitnya menempel di bagian tubuh hewan tersebut dan menyebar ke tanaman yang dibudidayakan semacam itu, sehingga tanaman itu tertular penyakit melalui hewan tersebut. Itu biasanya yang sering membawa adalah serangga-serangga yang biasa menghinggap ke tanaman cabai. Itu juga bisa menyebabkan penyakit. Lalu yang ketiga, selain hewan ada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini juga dapat menyebarkan penyakit, kawan-kawan. Tumbuhan yang saya maksud adalah tumbuhan yang berada di sekitar tanaman cabai. Bisa rumput, bisa juga pohon ya yang berada di sekitaran tanaman cabai. Kalau kondisinya tidak sehat, kondisinya tidak bagus, nah itu bisa menyebarkan penyakit, dan dimana penyakit tersebut nantinya penyebarannya tidak hanya melalui dari sentuhan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar semacam ini, melainkan juga nanti melalui angin, udara ya, ataupun melalui air. Nah, itu juga bisa mengakibatkan tanaman terserang penyakit semacam itu, sehingga nantinya tanaman apalagi khususnya cabai itu cukup rewel sekali ya kalau sudah terserang penyakit. Hasil pertumbuhannya akan berdampak sekali ya terhadap hasil buahnya ya kan. Pertumbuhannya nanti berdampak ya, pertumbuhannya akan melambat. Kalau semisal sudah berbuah itu tanamannya biasanya buahnya sedikit kan kawan, semacam itu. Seharusnya bisa menghasilkan ibarat 1 kilo untuk satu pohon. Nah ibaratnya paling ya mungkin setengah kilo, bisa 50% hingga menghasilkan cuma 40% dari hasil normalnya. Nah oleh sebab itu serangan-serangan penyakit yang disebabkan oleh beberapa faktor tadi ya, mohon kawan-kawan cegah terlebih dahulu ya, cegah terlebih dahulu agar tidak terjadi serangan terhadap tanaman yang kita budidayakan semacam itu. Dan penyakit itu sendiri bisa terjadi karena oleh adanya mikroorganisme berupa virus, bakteri, ataupun jamur ya kan kawan, jamur ukuran mikro atau biasa disebut ya, jamur ukuran mikro itu juga bisa menyebabkan penyakit. Yang jelas pada intinya mikroorganisme tersebut akan menyerang jaringan-jaringan yang ada di dalam tanaman cabai yang disebarkan oleh oleh hewan, oleh tumbuhan, lalu oleh bahan baku ya. Ya, selain pupuk juga bibit pun ya, kalau di awalnya dalam membudidayakan itu yang dipergunakan adalah bibit yang terkena penyakit, otomatis ya tanaman itu juga akan mudah terkena penyakit ya, karena penularannya jauh lebih enak ya kalau bibit semacam itu. Benih yang sudah terkena penyakit pun ya itu salah satu faktor ya penyebab penyakit tanaman cabai itu bisa menyebar ke tanaman yang lainnya. Yaitu ya pada intinya dalam membudidayakan cabai semacam ini kan kawan ya, itu pastikan dari faktor internal maupun eksternal ya, jangan sampai ada penyakit. Nah lalu tips saya ketika sudah tanaman
bagi tanaman yang belum terserang penyakit ya, alangkah baiknya kan kawan lebih cegah terlebih dahulu ya tanaman tersebut dengan penggunaan bahan-bahan yang dapat memperkuat imun dari tanaman cabai tersebut. Kan lebih baik cegah terlebih dahulu ya. Ibaratnya masa vegetatif semacam ini, pupuk yang diberikan ya paling tidak ditambahi dengan pupuk organik cair untuk menambah daya imun dari tanaman tersebut. Lalu yang kedua yaitu kalau sudah terserang penyakit, pastikan tanaman-tanaman yang berada di sekitar tanaman tersebut dilakukan pencegahan ya kan kawan. Dilakukan pencegahan untuk tanaman yang berada di sekitar tanaman yang terserang penyakit. Lalu semisal parah ya tanamannya segera dimusnahkan kan kawan. Dimusnahkan, dibuang jauh-jauh, jangan berada di dekat sekitaran tanaman yang dibudidayakan yang kondisinya masih sehat ya. Kalau semisal tanaman terserang penyakit ya ibaratnya penyakit parah tidak bisa dikendalikan ya, dan itu penyebarannya cukup mainstream ya kan kawan, segera ambil musnahkan ya setelah saat budidaya semacam ini ataupun nanti setelahnya. Dan yang ketiga yaitu nanti setelah semisal budidaya cabai sudah selesai, kawan-kawan lakukan pengolahan ya, pengolahan lahan ya agar penyakitnya yang berada di dalam tanah itu bisa hilang ya kan kawan, sehingga nantinya tanaman itu nanti kalau ditanami cabai kembali tanah itu tidak membawa penyakit semacam itu kan kawan. Oke kan kawan, itu dulu berbagi tips cara pengendalian ya agar tanaman kita tetap sehat. Andalan kami yaitu lakukan pencegahan terlebih dahulu ya sebelum terserang penyakit. Baru kalau sudah terserang penyakit ya pastikan tanamannya dijauhkan ya ataupun dimusnahkan agar tidak menular ke tanaman-tanaman yang lainnya. Dan ada beberapa faktor tadi yang harus kawan-kawan perhatikan nanti dalam perawatan. Harus kawan-kawan sering membersihkan, lalu juga sering memantau tanamannya ya terkena penyakit atau tidak ya, agar apa? Agar faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit tersebut bisa terhindari ya pada tanaman cabai yang kita budidayakan. Oke, itu dulu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.